Hai, kembali lagi dengan gua di sini untuk menemani rebahan santuy kalian. Pada kesempatan kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film Jepang berjudul. Film ini rilis pada tahun 2018 yang lalu dan dibintangi oleh Minami Hamabe dan juga Ryoma Takeuchi. Bercerita tentang jatuh bangunnya Ayuha dalam mencari cinta. Dia bahkan ditolak sampai 8 kali oleh para cowok. Hingga akhirnya dia bertemu dengan orang yang benar-benar dianggap sebagai pujaan hatinya. Namun ketika dia tahu bahwa pria itu adalah guru barunya, dia pun cukup kaget. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Adegan film dimulai dengan memperkenalkan Ayuha Samaru. Dia adalah seorang gadis yang selalu mendambakan cinta di masa SMA-nya. Tetapi dia selalu ditolak karena dia orangnya terlalu bersemangat. Tempat curhatnya adalah Aoi Nakamura dan Sawada Kotake yang merupakan teman masa kecil dan sekelas dengannya. Suatu hari saat patah hati yang kesekian kalinya, Ayuha menangis sambil makan di restoran dan curhat kepada Aoi. Namun tanpa diduga saat itu dia telah menghabiskan bermangkok-mangkok makanan dan begitu mau membayar dia kekurangan uang. Dia pun memohon kepada Aoi untuk datang ke restoran membantunya. Tetapi Aoi tidak bisa ke sana karena sedang menyelesaikan gambarnya. Saat dia sangat kebingungan, seorang pelanggan di restoran yang sama dengannya membayarkan tagihannya. Orang itu adalah seorang pria tampan dan membuat Ayuha langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Akan tetapi, keesokan harinya Ayuha sangat terkejut ketika mengetahui kalau pria yang menolongnya kemarin adalah guru barunya di sekolah, dan bahkan menjadi wali kelas pengganti untuk kelasnya. Guru baru itu bernama Hiromitsu Yoshitaka. Dia adalah seorang guru matematika yang sangat tampan. Akan tetapi, dia memiliki sikap yang cukup buruk. Guru Hiromitsu bahkan tidak peduli pada siswa yang dia ajar. Apakah mereka mendengarkan atau tidak memperhatikan pelajaran yang dia berikan. Baginya yang penting dia melakukan tugasnya untuk memberikan materi. Selain itu, guru Hiromitsu juga selalu cuek kepada siswi yang mendekatinya. Dan karena hal itu membuat para siswi mulai membenci dirinya. Ayuha yang penasaran pada guru Hiromitsu juga berusaha untuk melihat sisi lain dari gurunya. Akan tetapi dia malah diceramahi oleh sang guru saat dia berkata bahwa dirinya ingin dicintai. Akhirnya setelah itu Ayuha pun menjadi ikutan untuk membenci sang guru. Singkat cerita, pada suatu hari Ayuha akhirnya mengetahui kalau guru Hiromitsu punya sisi lain, yaitu seorang pria yang hangat, perhatian dan punya senyuman yang manis. Ayuha pun menahan hatinya untuk tidak menyukai gurunya itu. Tetapi Ayuha pun menyadari kalau jantungnya berdetak kencang saat bersama sang guru. Dan dia pun masih tetap berusaha untuk menolak perasaan itu. Sampai suatu hari dia pun sudah tidak bisa menahannya. Dan saat itu dia benar-benar merasakan jatuh cinta kepada sang guru. Selain itu, Ayuha sendiri tidak pernah menyembunyikan perasaannya kepada guru Hiromitsu. Dia dengan jujur mengatakan kalau dirinya sangat menyukai guru Hiromitsu. Bahkan berkat saran dari Kotake, Ayuha pun mencoba berbagai trik untuk membuat guru tersebut tertarik kepadanya. Tetapi guru Hiromitsu tetap dingin dan selalu cuek kepada Ayuha. Akan tetapi sikap cuek guru Hiromitsu itu bukan dalam artian mengabaikan Ayuha. Dia cuma memasang wajah kalem kalau Ayuha melakukan sesuatu. Seolah tidak peduli dan bukan langsung menolak atau melarangnya. Sementara itu, Ayuha yang selalu diperlakukan seperti itu merasa dirinya masih mempunyai harapan. Hanya saja Kotake yang mengetahui Ayuha berusaha keras untuk menarik perhatian gurunya itu meminta kepada sang guru untuk tidak mempermainkan perasaan Ayuha. Dan Kotake juga berkata kalau guru Hiromitsu tidak suka sebaiknya langsung menolak Ayuha sebelum dia menyukai sang guru terlalu dalam. Sebenarnya hal itu dilakukan Kotake karena sedari dulu dia sudah menyukai Ayuha dan tidak mau melihat orang yang dicintainya merasa tersakiti. Suatu hari, seorang wanita tidak terduga muncul dalam kehidupan mereka. Seorang pemain piano terkenal yang akan menjadi guru sementara di SMA mereka selama seminggu. Wanita itu adalah Shimon Aika. Dia adalah teman masa kecil guru Hiromitsu, dan mereka juga sama-sama kuliah di Perancis. Mengetahui hal itu, Ayuha pun langsung waspada kepada guru baru itu.
Tetapi dia tidak bisa melakukan apapun karena guru baru itu pada akhirnya membantu kelas mereka yang akan ikut lomba paduan suara sekolah. Dan dari guru Aika inilah akhirnya Ayuha mengetahui tentang masa lalu guru Hiromitsu, bahwa gurunya itu sangat menyukai matematika. Namun tanpa ada alasan yang jelas tiba-tiba guru Hiromitsu kembali ke Jepang dan menjadi seorang guru. Karena hal itulah guru Aika mengkhawatirkan guru Hiromitsu. Makanya dia pun pulang ke Jepang untuk menjemput guru Hiromitsu untuk kembali lagi ke Perancis. Hal itu pun cukup membuat Ayuha merasa sangat kaget. Singkat cerita, Ayuha pun mendatangi guru Hiromitsu di ruangannya. Dia sudah tidak tahan lagi untuk mengungkapkan perasaannya. Namun saat dia ingin mengungkapkan perasaannya, guru Aika pun datang. Ayuha merasa tidak enak dan berniat untuk pergi. Akan tetapi saat hampir sampai di depan pintu, dia berbalik dan menghampiri lagi guru Hiromitsu. Dia pun saat itu langsung mengungkapkan perasaannya kepada guru Hiromitsu. Mendengar ungkapan perasaan dari Ayuha itu, guru Hiromitsu merasa sedikit kaget. Namun dia tidak membalas dan hanya bisa terdiam. Sementara itu, guru Aika kagum dengan keberanian Ayuha untuk mengungkapkan perasaannya seperti itu. Sedangkan dia walau telah dari kecil bersama guru Hiromitsu tidak sanggup untuk mengungkapkan perasaannya sama sekali. Beberapa hari kemudian sekolah mereka pun akan mengadakan sebuah acara festival. Dan rencananya juga akan diadakan video mapping. Menurut legenda sekolah mereka, siapa saja pasangan yang berciuman di bawah proyektor video mapping akan menjadi pasangan yang abadi. Ayuha pun mempersiapkan rencana dan ditulisnya dalam buku cinta miliknya. Dia berencana akan mengajak guru Hiromitsu untuk berciuman dengannya. Setelah menulis semua rencananya di buku, dia pun bergegas ke ruangan guru untuk menemui guru Hiromitsu. Akan tetapi saat itu guru Hiromitsu dan semua guru yang lain sedang sibuk. Mereka sedang memikirkan cara untuk memasang proyektor baru untuk pertunjukan video mapping. Karena proyektor yang lama telah rusak. Sementara guru Hiromitsu sedang serius menghitung jarak tempat terbaik memasang proyektor menggunakan rumus matematika. Ayuha sendiri saat itu tengah asik memperhatikan guru Hiromitsu ketika guru Aika menghampirinya. Saat itu guru Aika memuji keberanian dari Ayuha untuk mengungkapkan perasaannya. Namun saat itu dia juga berkata bahwa dia juga menyukai guru Hiromitsu dan akan membahagiakannya. Ayuha pun merasa sangat terkejut mendengar hal itu. Dia tidak menyangka bahwa guru Aika juga ternyata menyukai guru Hiromitsu tidak sebagai teman kecil saja. Saat itu guru Aika juga memberitahu Ayuha bahwa sebenarnya tesis yang pernah ditulis guru Hiromitsu layak mendapat penghargaan di Perancis. Maka dari itu guru Aika berencana untuk membawa balik guru Hiromitsu ke Perancis. Dia tidak peduli hal itu akan membuat perasaan Ayuha tersakiti. Karena menurut dia kebahagiaan guru Hiromitsu yang sangat menyukai matematika lebih penting. Setelah mendengar penjelasan dari guru Aika bagai disambar petir, perasaan Ayuha pun kini bercampur aduk. Dia merasa bersalah jika dia menahan guru Hiromitsu, maka kebahagiaan guru itu seperti dikekang olehnya. Ayuha memang menyukai sang guru, dan dia tahu wajah sang guru saat menjelaskan matematika sangat bersinar. Jadi meski dia tidak ingin berpisah dengan guru Hiromitsu, Ayuha juga tidak bisa menahan gurunya itu untuk pergi. Hingga pada akhirnya Ayuha pun merelakan cintanya, saat dia mengatakan pada guru Hiromitsu kalau dia sudah menyerah dengan perasaannya. Dan dia pun akan merelakan guru Hiromitsu untuk berangkat ke Perancis. Namun saat itu Ayuha sama sekali tidak tahu kalau guru Hiromitsu sebenarnya juga menyimpan perasaan kepadanya. Akan tetapi selama ini guru Hiromitsu tidak bisa mengungkapkan karena dia adalah seorang guru dan Ayuha adalah murid yang diajarnya. Sebenarnya Ayuha punya sebuah buku cinta. Dia menulis semua kisah cintanya dalam buku tersebut. Apa yang ingin dia lakukan bersama gurunya itu dan bagaimana dia menyukai gurunya. Namun setelah memutuskan untuk menyerah akan cintanya, Ayuha berniat akan membakar buku itu. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Jadi dia meminta Kotake yang melakukannya. Namun Kotake pada akhirnya juga tidak bisa membakarnya dan menyerahkannya kepada guru Hiromitsu. Guru Hiromitsu pun membaca buku itu sebelum dia berangkat ke Perancis. Beberapa hari berselang, guru Hiromitsu pun akhirnya benar-benar berangkat ke Perancis untuk menggapai impiannya.
Sementara di sekolah, Ayuha menerima piala juara kedua untuk lomba paduan suara sekolah. Dia merasa sedih melihat piala itu sampai Aoi datang menghiburnya. Dia juga bahkan mengucapkan selamat jalan kepada gurunya ketika dia menatap ke arah langit biru yang cerah. Bye-bye. Singkat cerita, 1,5 tahun pun kini telah berlalu. Pagi ini adalah hari perayaan kelulusan Ayuha. Kini penampilannya pun telah berubah dengan potongan rambut pendek. Namun ketika dia hendak berangkat ke sekolah, di televisi ada berita tentang guru Hiromitsu yang telah berhasil meraih Nobel Matematika. Ayuha pun merasa senang melihat gurunya itu telah berhasil meraih impiannya. Di sekolah, Ayuha pun meraih ijazah kelulusannya. Dia dan teman-temannya merasa sangat senang telah menyelesaikan sekolah mereka. Ayuha bahkan ke kelasnya untuk mengingat kenangannya. Akan tetapi saat dia membuka loker yang biasa dia gunakan, dia merasa kaget melihat buku cintanya ada di sana. Dia pun membuka kembali buku itu dan menemukan semua jawaban cintanya telah ditulis di buku itu. Ayuha pun membaca hingga akhir. Sampai dia kaget ternyata di akhir tulisan guru Hiromitsu meminta bertemu dengannya di ruangan matematika. Kemudian tanpa sadar dengan perasaan setengah tidak percaya, Ayuha pun berlari ke ruangan matematika. Di sana dia bertemu dengan mantan gurunya itu. Hiromitsu pun tanpa berlama-lama menjelaskan kepada Ayuha bahwa kepulangannya demi Ayuha. Dia juga mengatakan karena sekarang dia bukan guru lagi maka dia akan bersedia berpacaran dengan Ayuha. Dia pun akhirnya berlutut dan mencium tangan Ayuha sebagai bukti perhatian dari cintanya. Dan film pun akhirnya berakhir dengan happy ending.